Selamat datang di ruang ini, tempat kita berbicara tentang kehidupan dengan jujur, tanpa topeng dan kepura-puraan. Dunia sering mengajarkan kita untuk tampak berlebih, memperlihatkan harta, menonjolkan pencapaian, seakan nilai diri ditentukan oleh apa yang bisa dilihat orang lain. Padahal semakin kamu terlihat kaya di mata dunia, semakin banyak orang mendekat, bukan karena dirimu, melainkan karena apa yang bisa mereka ambil darimu. Stoikisme mengingatkan, jika engkau ingin bebas, jangan gantungkan dirimu pada hal-hal yang bisa hilang. Dengan tidak menggantungkan harga diri pada penampilan atau kekayaan semu, engkau justru melindungi dirimu dari hubungan yang rapuh dan palsu. Semakin sederhana engkau tampil, semakin murni pula orang-orang yang datang padamu. Mereka hadir bukan karena gemerlap dunia yang engkau bawa, melainkan karena siapa dirimu sebenarnya. Inilah kebijaksanaan. Menjaga diri dari orang yang salah dengan berani menolak untuk hidup dalam sandiwara. Poin 1. Kekayaan sejati. Ada di dalam banyak orang sepanjang hidupnya berlari tanpa henti mengejar sesuatu yang mereka sebut kekayaan. Mereka menempuh jalan panjang, menguras tenaga, mengorbankan waktu, bahkan menjual ketenangan batin demi memperoleh harta yang bisa dihitung dengan angka. Mereka lupa satu hal mendasar. Kekayaan sejati tidak pernah berada di luar diri, melainkan berdiam di dalam jiwa. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Apa arti kaya? Apakah sekadar memiliki rumah besar, kendaraan mewah atau rekening yang tak pernah kosong? Jika ya, mengapa begitu banyak orang kaya masih merasa cemas, ketakutan, bahkan kesepian? Jawabannya jelas, karena mereka belum benar-benar menemukan sumber kekayaan yang tidak bisa diguncang oleh keadaan. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Harta benda, status sosial, dan penilaian orang lain tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Semua itu dapat hilang dalam sekejap, tergerus waktu, bencana, atau perubahan nasib. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Karakter kita, nilai-nilai kita, dan kebijaksanaan yang kita bangun dari pengalaman hidup. Inilah kekayaan sejati. Kekayaan yang tidak dapat diukur dengan angka, tidak dapat dicuri, dan tidak akan berkurang meskipun dunia merampas segalanya. Marcus Aurelius pernah menulis, kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak hal, tetapi memiliki jiwa yang puas dengan apa adanya. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa inti dari kekayaan adalah rasa cukup. Orang yang selalu merasa kurang, sekalipun dikelilingi harta, tetap miskin. Sebaliknya, orang yang bersyukur, yang mampu melihat betapa bernilainya hal-hal sederhana seperti kesehatan, persahabatan, waktu, dan kebebasan adalah orang yang benar-benar kaya. Kekayaan batin juga melindungi kita dari keterikatan palsu. Ketika kita membangun keteguhan hati, kita tidak lagi mudah terguncang oleh pujian maupun hinaan. Kita tidak lagi mendasarkan nilai diri pada benda-benda yang bisa hilang. Kita belajar bahwa kehormatan tidak lahir dari apa yang kita kenakan, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita memahami bahwa wibawa sejati bukan datang dari jabatan, melainkan dari ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Orang yang mengerti kekayaan sejati akan lebih sulit diperbudak oleh dunia luar. Ia tidak mudah tergoda untuk memamerkan apa yang ia miliki, sebab ia tahu harga diri tidak ditentukan oleh mata orang lain. Ia tidak khawatir kehilangan sesuatu yang bersifat materi, karena harta yang paling bernilai telah ia amankan di dalam dirinya. Dengan cara inilah ia bebas dari cemas, bebas dari ketakutan, bebas dari permainan orang-orang yang datang hanya untuk mengambil keuntungan. Maka, ketika kita mendengar kalimat, semakin kamu terlihat miskin, semakin kamu terhindar dari orang yang salah. Jangan salah paham, itu bukan ajakan untuk hidup sengsara, melainkan undangan untuk menata hati. Kesederhanaan lahir dari kesadaran bahwa apa yang kita miliki di dalam diri jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ditampilkan di luar diri. Orang yang hanya mengejar kekayaan lahiriah akan mendatangkan banyak wajah palsu di sekitarnya. Tetapi orang yang berpegang pada kekayaan batin hanya akan ditemani mereka yang tulus, karena tidak ada yang bisa diambil darinya selain kebijaksanaan dan ketulusan. Kekayaan sejati bukanlah emas, bukan pula popularitas. Kekayaan sejati adalah pikiran yang terlatih untuk tetap tenang,
hati yang mampu bersyukur meski dalam kesulitan, dan jiwa yang tidak mudah goyah meskipun dunia berubah. Jika kita telah memilikinya, maka kita telah kaya dalam arti yang paling murni. Ingatlah, harta bisa hilang, jabatan bisa jatuh, wajah bisa menua. Tetapi kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan hati, itulah harta abadi yang akan selalu menyertai kita sampai akhir kehidupan. Dan disitulah letak kekayaan yang sejati. Poin 2. Ilusi penampilan. Di dunia yang kita tinggali hari ini, penampilan sering dijadikan tolok ukur nilai manusia. Apa yang tampak di mata dianggap mewakili apa yang ada di dalam. Seseorang dinilai dari pakaian yang ia kenakan, kendaraan yang ia kendarai, rumah yang ia tinggali, bahkan dari merek barang yang melekat di tubuhnya. Kita hidup dalam zaman di mana sandiwara begitu mudah dipercaya sebagai kenyataan. Padahal, apa yang tampak di luar seringkali hanyalah ilusi, citra yang sengaja dibentuk untuk menutupi kekosongan di dalam. Bayangkan seseorang yang menumpuk hutang demi membeli barang-barang mewah, bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin terlihat berkelas. Orang lain memandangnya dengan kagum, tetapi di balik senyum yang ia tampilkan, ada hati yang gelisah karena beban finansial yang ia sembunyikan. Inilah contoh nyata dari ilusi penampilan, seolah-olah kaya padahal rapuh, seolah-olah bahagia padahal penuh tekanan, seolah-olah berhasil padahal terjebak dalam lingkaran pembuktian yang tidak pernah selesai. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu telah mengingatkan kita tentang bahaya ilusi ini. Epictetus menekankan bahwa manusia sejati tidak diukur dari pakaian atau harta, melainkan dari bagaimana ia mengendalikan pikirannya. Baginya penampilan hanyalah kulit luar yang mudah berubah. Yang benar-benar menentukan kualitas hidup adalah keteguhan hati, kejernihan akal, dan kemampuan menerima kenyataan apa adanya. Namun, dunia modern seringkali membalikkan kebenaran ini. Media sosial misalnya, penuh dengan gambar-gambar yang memoles kenyataan. Orang memotret sisi terbaik hidupnya, menghapus kesulitan yang ia alami, lalu menampilkannya seolah itulah realitas penuh. Kita yang melihatnya pun sering terjebak, membandingkan diri dengan potret semu yang sesungguhnya hanya setipis layar kaca. Kita lupa bahwa tidak semua yang tampak indah benar-benar membahagiakan, dan tidak semua yang sederhana berarti kekurangan. Mengapa kita begitu mudah tertipu oleh penampilan? Karena kita sering mencari pengakuan eksternal untuk mengisi kekosongan internal. Kita ingin dilihat, dipuji, diakui, seolah nilai diri hanya sah jika ada mata lain yang menyaksikan. Padahal stoikisme mengajarkan, nilai sejati bukanlah apa yang orang lain katakan tentang kita, melainkan apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Orang yang terjebak pada ilusi penampilan akan selalu hidup dalam kecemasan. Ia takut kehilangan wajah yang telah ia bangun. Ia khawatir rahasia kelemahannya terbongkar. Ia gelisah karena harus terus-menerus menghidupi citra yang ia ciptakan. Sementara orang yang memilih kesederhanaan, meskipun tampak miskin di mata dunia, justru bebas. Ia tidak punya topeng untuk dijaga, tidak punya ilusi untuk dipertahankan. Yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri, apa adanya. Dan disitulah letak kekuatan yang sejati. Maka benar adanya ungkapan, semakin kamu terlihat miskin, semakin kamu terhindar dari orang yang salah. Sebab orang-orang yang hanya terpikat oleh gemerlap penampilan tidak akan mendekat ketika engkau tidak menawarkannya. Yang tersisa hanyalah mereka yang melihat dirimu, bukan barang-barangmu. Yang menghargai hatimu, bukan citramu. Hidup dalam ilusi penampilan adalah beban, hidup dalam kejujuran diri adalah kebebasan. Orang bijak tahu bahwa dunia luar hanyalah bayangan, dan bayangan tidak pernah bisa menggantikan cahaya. Jangan biarkan dirimu diperbudak oleh penilaian semu. Pilihlah untuk membangun kekayaan batin. Karena itulah satu-satunya penampilan yang tidak bisa dipalsukan. Poin 3. Miskin dalam pandangan dunia, kaya dalam jiwa. Ada sebuah paradoks yang indah dalam hidup manusia. Seringkali mereka yang terlihat miskin di mata dunia justru menyimpan kekayaan yang tidak terukur. Dunia melihat pakaian sederhana, rumah yang biasa, kendaraan yang tidak mewah, lalu cepat mengira bahwa orang itu tidak memiliki apa-apa. Namun jika kita mau melihat lebih dalam, bisa jadi justru ia memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kekayaan jiwa. Kita hidup di masyarakat yang begitu terobsesi dengan ukuran-ukuran lahiriah. Kekayaan dianggap hanya sah bila bisa ditunjukkan.
angka dalam rekening, aset yang terdaftar, barang-barang bermerek. Akibatnya, banyak orang terjebak untuk mengejar simbol, bukan substansi. Mereka takut terlihat miskin, seakan itu adalah aib terbesar dalam hidup. Padahal, stoikisme sejak lama telah menegaskan bahwa ukuran sejati manusia bukanlah apa yang ia miliki, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya. Epictetus, seorang filsuf yang pernah hidup sebagai budak, berkata dengan tegas, "Tidaklah miskin orang yang memiliki sedikit, melainkan orang yang selalu merasa kurang." Kalimat ini membongkar ilusi yang selama ini kita hidupi. Betapa banyak orang kaya raya yang tetap merasa kekurangan, selalu cemas hartanya berkurang, dan tidak pernah benar-benar puas. Mereka mungkin terlihat kaya di mata orang lain, namun batinnya miskin. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tidak memiliki banyak harta, tetapi hatinya penuh syukur, pikirannya tenang, dan jiwanya lapang. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar kaya. Meski dunia menyebutnya miskin, mengapa kekayaan jiwa lebih berharga daripada kekayaan materi? Karena materi selalu berada dalam ancaman kehilangan. Rumah bisa terbakar, harta bisa dicuri, uang bisa habis, bahkan warisan bisa lenyap dalam sekejap. Tetapi kebijaksanaan, ketabahan, rasa syukur, dan ketenangan hati, semua itu tidak bisa dirampas. Kekayaan jiwa adalah milik yang abadi, dan semakin digunakan, ia justru semakin bertambah. Miskin dalam pandangan dunia juga berarti terbebas dari beban sandiwara sosial. Orang yang tidak merasa perlu memamerkan dirinya, tidak perlu repot menjaga citra. Ia tidak cemas apakah orang lain menilai dirinya rendah, karena ia tahu betul nilai sejatinya. Ia tidak perlu membuktikan apapun, dan justru karena itulah, ia memancarkan wibawa yang tulus, wibawa yang lahir dari ketenangan, bukan dari kekayaan semu. Di sisi lain, kemiskinan dalam arti lahiriah seringkali menyaring siapa yang benar-benar tulus dalam mendekat. Mereka yang datang bukan karena harta, melainkan karena hati. Mereka yang hadir bukan karena ingin mengambil, melainkan ingin berjalan bersama. Dengan cara inilah kesederhanaan justru melindungi kita dari orang yang salah. Dunia mungkin menyebut kita miskin, tetapi jiwa kita kaya karena dikelilingi hubungan yang murni. Hidup sederhana bukan berarti menolak kenyamanan, tetapi menolak diperbudak oleh keinginan yang tak pernah usai. Orang yang kaya jiwa mampu menikmati secangkir air dengan rasa syukur yang sama, seperti orang lain menikmati segelas anggur mahal. Orang yang kaya jiwa bisa tidur nyenyak, meski ranjangnya sederhana karena hatinya damai. Bukankah ini jauh lebih berharga daripada tidur gelisah di atas kasur empuk karena dihantui ketakutan kehilangan? Jadi, jangan pernah takut terlihat miskin di mata dunia. Tak perlu malu jika tidak bisa mengikuti gaya hidup orang lain. Kekayaan sejati adalah ketika hati kita damai, pikiran kita jernih, dan jiwa kita bebas dari jerat iri serta rakus. Miskin dalam pandangan dunia bukanlah kelemahan, melainkan kebebasan. Dan di dalam kebebasan itulah, kita menemukan kekayaan jiwa yang tak ternilai. Poin 4. Saring lingkungan dengan kesederhanaan. Dalam perjalanan hidup, salah satu tantangan terbesar manusia adalah memilih dengan siapa ia berjalan. Lingkungan yang kita pilih akan membentuk siapa diri kita. Teman bisa menjadi cermin, sekaligus jalan yang menuntun, atau jebakan yang menyesatkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya singgah karena pamrih? Jawabannya ada pada satu kata sederhana, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah alat penyaring alami. Ketika kita hidup tanpa berlebihan, tanpa perlu memamerkan harta atau status, maka orang-orang yang mendekat akan terlihat dengan jelas niatnya. Mereka yang hanya tertarik pada gemerlap dunia tidak akan betah tinggal di sekitar kita. Mereka akan pergi mencari tempat lain yang bisa memuaskan nafsu mereka. Sebaliknya, mereka yang tetap hadir dalam kesahajaan kita adalah jiwa-jiwa yang tulus, karena tidak ada yang bisa mereka ambil selain kejujuran hati. Filsafat stoikisme menekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih lingkaran pertemanan. Seneca menulis, tidak ada gunanya berteman dengan banyak orang jika pada akhirnya kita hanya dikelilingi oleh mereka yang membawa racun. Pergaulan yang salah bukan hanya membuang waktu, tetapi bisa merusak karakter. Maka kesederhanaan menjadi benteng. Ia menyingkirkan orang-orang palsu sejak awal, sebelum mereka sempat meracuni kehidupan kita. Kesederhanaan juga menguji kualitas hubungan.
Jika engkau tidak menonjolkan kekayaanmu, siapa yang masih mau berada di sisimu? Jika engkau tidak bisa menawarkan keuntungan, siapa yang masih menganggapmu berharga? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena seringkali kita terjebak dalam lingkaran sosial yang semu. Kita dikelilingi banyak orang, tetapi ketika badai datang, kita menyadari betapa tipisnya ketulusan di antara mereka. Dengan hidup sederhana, kita menciptakan sebuah filter yang tidak kasat mata. Filter itu bekerja secara diam-diam, menyisihkan mereka yang datang hanya karena ingin menikmati apa yang kita punya. Filter itu pula yang menarik orang-orang yang melihat kita sebagai manusia, bukan sebagai kesempatan. Inilah seni menyaring lingkungan, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan menolak siapapun, tetapi dengan menjalani hidup apa adanya. Kesederhanaan bukan berarti miskin, melainkan jujur dalam cara hidup. Orang yang sederhana tidak menutup-nutupi siapa dirinya, tetapi juga tidak menambahkan apa yang tidak perlu. Ia tidak merasa rendah jika tidak punya, dan tidak merasa lebih tinggi jika memiliki. Dari sikap seperti inilah lahir hubungan yang tulus. Karena orang lain tidak mendekat untuk sesuatu yang ia tampilkan, melainkan untuk sesuatu yang ia pancarkan dari dalam dirinya. Banyak orang berusaha mencari teman sejati dengan mengundang, memberi, atau memamerkan. Padahal semakin banyak kita tunjukkan gemerlap, semakin sulit kita menemukan ketulusan. Mereka yang datang bisa saja terpesona pada cahaya semu, bukan pada inti diri kita. Tetapi jika kita berani hidup sederhana, maka hanya yang benar-benar tulus yang akan tetap tinggal. Kesederhanaan adalah pintu menuju kebebasan sosial. Ia membebaskan kita dari tekanan untuk selalu tampil sempurna. Membebaskan kita dari lingkaran orang-orang yang hanya datang demi kepentingan, dan membebaskan kita dari kelelahan menjaga topeng. Dengan hidup sederhana, kita justru memperkuat pondasi hubungan yang sehat. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, orang yang berani hidup apa adanya akan selalu memancarkan daya tarik yang lebih dalam. Maka, saringlah lingkunganmu dengan kesederhanaan. Jangan takut terlihat biasa. Jangan khawatir dianggap tidak punya apa-apa. Mereka yang menjauh hanyalah orang-orang yang salah. Dan mereka yang tetap bertahan, merekalah harta yang sebenarnya. Poin 5. Mengurangi godaan dunia. Hidup manusia tidak pernah sepi dari godaan. Setiap hari, kita dikelilingi oleh suara-suara yang memanggil, iklan yang menawarkan kesenangan instan, lingkungan yang mengukur harga diri dari kepemilikan, serta dorongan batin untuk terus ingin lebih dan lebih lagi. Dunia modern bahkan menjadikan godaan sebagai industri. Semua hal didesain agar kita merasa kurang, agar kita terdorong membeli, agar kita terus berlari tanpa henti. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau diperbudak oleh godaan itu? Stoikisme sejak awal mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang mampu menguasai diri. Seneca berkata, orang yang paling kaya adalah orang yang paling puas dengan sedikit. Kata-kata ini bukan ajakan untuk hidup dalam kekurangan, melainkan peringatan agar kita tidak menjadi budak keinginan yang tak terbatas. Mengurangi godaan bukan berarti menolak dunia, tetapi menata ulang bagaimana kita memandang dunia. Bayangkan seseorang yang setiap saat ingin mengikuti tren terbaru, pakaian bermerek, gawai keluaran terkini, kendaraan yang lebih mewah. Hidupnya tidak pernah tenang, karena selalu ada sesuatu yang harus dikejar. Bahkan ketika ia berhasil mendapatkannya, ketenangan itu hanya sebentar, lalu digantikan oleh rasa lapar untuk hal berikutnya. Hidupnya ibarat tong kosong yang tidak pernah penuh. Inilah akibat dari membiarkan diri diperbudak oleh godaan dunia. Sebaliknya, orang yang berani berkata cukup menemukan kebebasan yang luar biasa. Ia tidak mudah tergoda oleh iklan yang menipu, tidak merasa rendah karena tidak bisa mengikuti gaya orang lain, dan tidak gelisah ketika kehilangan sesuatu yang sifatnya fana. Kesederhanaannya justru melindunginya dari kelelahan batin. Ia lebih tenang, karena ia tahu apa yang penting dan apa yang bisa dilepaskan. Mengurangi godaan dunia juga berarti menjaga pikiran agar tetap jernih. Kita sering lupa bahwa setiap godaan bukan hanya menguras harta, tetapi juga menguras energi mental. Ketika kita sibuk memikirkan bagaimana tampil lebih kaya, lebih hebat, atau lebih menonjol dari orang lain, kita kehilangan waktu untuk hal-hal yang lebih bermakna. Membangun diri, memperdalam pengetahuan, atau memperkuat hubungan dengan orang yang benar-benar peduli.
Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya mengingatkan, kekayaan yang sesungguhnya adalah hidup dengan sederhana sesuai kodrat. Ia, seorang kaisar yang memiliki segalanya, tetap memilih jalan kesederhanaan karena tahu betul bahwa godaan dunia bisa menjerat siapa saja, bahkan mereka yang tampak paling berkuasa. Jika seorang kaisar Romawi saja bisa menolak terjebak dalam kemewahan, apa alasan kita untuk terus memperbudak diri dalam pencarian tanpa ujung? Mengurangi godaan juga memberi kita kejelasan dalam memilih teman. Orang yang hidup sederhana tidak menarik perhatian mereka yang hanya mengejar keuntungan. Ia tidak menjadi target bagi mereka yang datang untuk mengambil. Dengan cara ini, godaan dunia tidak hanya berkurang di dalam diri tetapi juga di luar diri. Kesederhanaan menjadi semacam perisai yang melindungi kita dari jebakan orang-orang yang salah. Hidup bukan tentang menolak kesenangan, tetapi tentang tidak diperbudak olehnya. Kita boleh menikmati hal-hal indah dalam hidup, tetapi jangan sampai keindahan itu menguasai kita. Kita boleh menghargai kenyamanan, tetapi jangan sampai kenyamanan itu membuat kita lemah. Dengan mengurangi godaan dunia, kita belajar membedakan mana kebutuhan sejati dan mana keinginan semu. Pada akhirnya, kebebasan bukan diperoleh dari memiliki banyak hal, tetapi dari mampu mengendalikan diri terhadap godaan. Dunia akan selalu menawarkan hal baru untuk memikat kita, tetapi hanya mereka yang berani berkata tidak, yang benar-benar bisa hidup damai. Dan disitulah letak kekuatan kita. Bukan pada seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi pada seberapa sedikit godaan yang mampu menggoyahkan kita. Poin 6. Hidup sesuai nilai bukan ekspektasi. Hidup adalah arena di mana manusia sering terjebak dalam panggung sandiwara sosial. Kita dituntut memainkan peran sesuai naskah yang tidak kita tulis sendiri. Sejak kecil kita dibisikkan tentang apa yang disebut kesuksesan, harta yang berlimpah, gelar yang gemerlap, dan pengakuan yang bergema. Namun apakah benar ukuran itu berasal dari hati nurani kita? Ataukah hanya gema ekspektasi dunia yang terus menggema dalam benak kita, hingga kita meyakininya sebagai kebenaran? Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jangan hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan sesuai dengan nilai yang kita pegang. Nilai adalah fondasi batin, sesuatu yang tak tergoyahkan meski badai opini menerpa. Ekspektasi adalah bayangan, sesuatu yang bergerak sesuai arah cahaya orang lain, bukan dari diri sendiri. Bila kita hidup mengejar ekspektasi, kita menjadi budak dari sesuatu yang rapuh. Bila kita hidup menurut nilai, kita menjadi manusia merdeka. Epictetus berkata bahwa manusia yang bijak adalah mereka yang mengetahui mana yang berada dalam kendalinya dan mana yang tidak. Ekspektasi orang lain, opini masyarakat, komentar sinis, atau bahkan pujian manis, semua itu berada di luar kendali kita. Yang bisa kita atur hanyalah tindakan, prinsip, dan nilai yang kita pilih untuk jalani. Maka hidup sesuai nilai berarti mengembalikan arah kompas pada hal yang benar-benar kokoh, bukan pada keinginan dunia yang berubah seperti angin. Namun, hidup sesuai nilai seringkali menuntut keberanian. Dunia akan bertanya, mengapa engkau tidak berjalan di jalan yang sama dengan kebanyakan orang? Mereka akan memandang aneh ketika engkau memilih kesederhanaan di tengah budaya konsumtif, atau ketika engkau memilih diam di tengah hiruk-pikuk komentar tak berujung. Tapi justru disitulah inti kebebasan sejati. Engkau tidak lagi dikendalikan oleh ekspektasi, melainkan oleh keyakinan yang engkau pegang. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Seorang bijak tahu bahwa mencoba menyenangkan semua pihak sama sia-sianya dengan mencoba menampung lautan dalam genggaman tangan. Ekspektasi orang lain tidak pernah ada batasnya. Bahkan ketika kita memenuhi satu, akan muncul 10 yang baru. Tetapi nilai, sekali kita temukan dan jalani, menjadi jangkar yang menstabilkan hidup kita. Nilai tidak berubah karena tren, tidak luntur karena celaan, dan tidak bergeser karena waktu. Maka tanyakan pada diri sendiri, apakah aku hidup untuk memuaskan pandangan orang lain, ataukah aku hidup setia pada prinsipku? Apakah aku berjalan di jalan yang benar menurut nurani, ataukah hanya berputar di labirin ekspektasi sosial? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah kita menjadi budak atau tuan bagi diri sendiri. Hidup sesuai nilai, bukan ekspektasi, adalah panggilan untuk merdeka. Merdeka dari pujian maupun hinaan. Merdeka dari perbandingan maupun tekanan.
Dan yang terpenting, merdeka untuk hidup dengan tenang, karena kita tahu kita setia pada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar opini dunia, yaitu kebenaran yang berakar dalam jiwa kita. Poin 7. Bebas dari topeng sosial. Hidup di tengah masyarakat sering menyerupai sebuah panggung besar. Kita berdiri di atasnya, diperhatikan oleh banyak mata, dan tanpa sadar mulai mengenakan berbagai topeng agar diterima, dipuji, atau dianggap layak. Ada topeng kesuksesan yang dipakai demi terlihat berharga. Ada topeng kebaikan yang dikenakan hanya agar tampak bermoral. Ada pula topeng kebahagiaan yang dipaksakan, meski hati retak di dalam. Topeng-topeng sosial itu menjadi beban yang perlahan menjerat kita, menjauhkan kita dari wajah asli diri sendiri. Namun, filsafat Stoik mengingatkan bahwa kebebasan sejati bukanlah soal memiliki segalanya, melainkan keberanian untuk melepaskan topeng-topeng itu. Sebab selama kita bergantung pada pengakuan orang lain, kita tidak benar-benar merdeka. Kita hanya menjadi aktor yang terus memainkan peran tanpa akhir, dengan naskah yang ditulis oleh ekspektasi dunia. Marcus Aurelius pernah merenung bahwa manusia hidup sebentar, lalu lenyap. Maka betapa sia-sianya jika waktu singkat itu hanya dipakai untuk memenuhi pandangan orang lain. Menjadi diri yang jujur jauh lebih berharga daripada menjadi bayangan yang terus-menerus berubah sesuai arah tatapan orang. Kebebasan lahir bukan dari bagaimana orang melihat kita, melainkan dari keberanian kita untuk hidup tanpa menipu diri. Topeng sosial seringkali diciptakan dari rasa takut, takut ditolak, takut disepelekan, atau takut terlihat lemah. Namun ketakutan itu hanyalah ilusi yang membesar dalam pikiran. Stoikisme mengajarkan bahwa penilaian orang adalah hal yang berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kuasai hanyalah sikap dan prinsip. Maka, mengapa membiarkan sesuatu yang di luar kuasa kita mengendalikan hidup kita? Ketika seseorang berani menanggalkan topeng sosialnya, ia mungkin akan kehilangan sebagian pengakuan semu. Ia mungkin tidak lagi terlihat sempurna di mata dunia. Tetapi justru dari sanalah ia mulai menemukan kekuatan yang murni, ketenangan hati. Tidak ada lagi kepura-puraan untuk ditopang. Tidak ada lagi kebohongan yang harus dijaga. Ia berjalan dengan ringan, karena ia tahu siapa dirinya, dan ia tidak perlu meyakinkan siapapun selain dirinya sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi antisosial atau menolak peran sosial. Sebaliknya, ia menuntun kita untuk tetap menjalani peran sebagai manusia sosial, tetapi tanpa kehilangan keaslian. Seorang stoik bisa menjadi pemimpin tanpa topeng ambisi, bisa menjadi sahabat tanpa topeng kepura-puraan, bisa menjadi pekerja tanpa topeng kesempurnaan. Ia hadir apa adanya, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh lakon yang dimainkan, tetapi oleh integritas yang dijalani. Hidup bebas dari topeng sosial berarti hidup dengan keberanian. Keberanian untuk berkata cukup pada penilaian palsu. Keberanian untuk mengakui kelemahan tanpa merasa hina. Keberanian untuk tetap teguh meski dunia menuntut kita menyesuaikan diri. Dengan itu, manusia menemukan jati dirinya bukan sebagai aktor di panggung semu, melainkan sebagai pribadi utuh yang hidup sesuai kodrat dan kebajikan. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita renungkan sederhana. Apakah kita lebih memilih menjadi sosok yang dikagumi karena topeng, ataukah pribadi yang mungkin sederhana, namun jujur pada dirinya sendiri? Dunia mungkin lebih sering menghargai topeng, tetapi kebebasan jiwa hanya dimiliki oleh mereka yang berani melepasnya. Dan disitulah letak kemenangan sejati seorang stoik. Poin 8. Keteguhan lebih berharga dari kekayaan. Manusia sepanjang sejarah berlomba mengejar kekayaan. Ada yang bekerja siang malam demi menimbun emas. Ada yang rela mengorbankan sahabat, keluarga, bahkan nurani demi harta. Namun, dalam kebijaksanaan stoik, ada sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada seluruh emas dunia. Keteguhan karakter. Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap, tapi keteguhan jiwa adalah benteng yang tidak bisa diruntuhkan oleh perubahan nasib. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa apapun yang kita miliki dapat dirampas, rumah, harta, jabatan, bahkan tubuh. Tetapi prinsip, kebajikan, dan keteguhan sikap, hanya kita yang bisa menyerahkannya. Jika kita memilih untuk tetap teguh, tidak ada kekuatan di dunia yang mampu merampasnya. Inilah perbedaan mendasar. Kekayaan membuat kita tampak kuat di mata orang lain,
Tapi keteguhan membuat kita benar-benar kuat, bahkan di hadapan diri sendiri. Sejarah mencatat banyak orang kaya yang tumbang bukan karena kehilangan harta, melainkan karena kehilangan keteguhan. Ada raja yang ditaklukkan bukan oleh musuh, melainkan oleh nafsu dan kerakusan. Ada penguasa yang jatuh bukan karena perangnya, tetapi karena tidak mampu menahan godaan. Sebaliknya, ada orang sederhana, miskin dalam ukuran dunia, tetapi namanya abadi karena keteguhannya. Sokrates misalnya, memilih menegakkan kebenaran meski harus meneguk racun. Ia tidak memiliki istana atau emas, tetapi ia memiliki keteguhan, dan itulah yang membuatnya dihormati berabad-abad kemudian. Keteguhan adalah harta yang tidak lekang dimakan waktu. Seorang yang teguh tidak mudah tergoda oleh janji manis dunia, tidak mudah terombang-ambing oleh opini, dan tidak mudah goyah meski badai menimpa. Ia berdiri pada fondasi yang kokoh, prinsip, dan ketika prinsip menjadi jangkar hidup, tidak ada kekayaan yang dapat membelinya, tidak ada kemiskinan yang dapat meruntuhkannya. Dalam keseharian, keteguhan bisa tampak sederhana. Ia hadir dalam keputusan untuk tetap jujur, meski ada peluang curang. Ia muncul dalam kesabaran untuk menahan amarah, meski kita punya alasan untuk meledak. Ia terlihat dalam kemampuan berkata, tidak pada hal yang bertentangan dengan nilai kita, meski konsekuensinya berat. Itu semua adalah bentuk kekayaan sejati yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan emas. Banyak orang salah memahami arti kekuatan. Mereka mengira orang yang kuat adalah mereka yang punya kuasa membeli, memerintah dan menaklukkan. Padahal dalam pandangan Stoik, orang yang paling kuat adalah yang mampu menguasai dirinya sendiri. Bukan yang menaklukkan kota, melainkan yang menaklukkan amarah, nafsu dan keserakahan dalam dirinya. Itulah keteguhan. Dan sekali seseorang memilikinya, ia lebih kaya daripada raja manapun. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan tabungan, kehilangan rumah, tetapi jika kita tetap teguh, kita tidak kehilangan diri. Dan selama kita tidak kehilangan diri, kita masih memiliki segalanya. Keteguhan memberi arah di saat dunia bingung, memberi ketenangan di saat orang lain cemas, memberi harapan di saat semua tampak gelap. Ia adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan. Pada akhirnya, orang akan diingat bukan karena seberapa besar hartanya, tetapi seberapa teguh ia dalam hidupnya. Kekayaan mungkin membuat nama seseorang terpampang di papan gemerlap, tetapi keteguhanlah yang membuat namanya tertulis di hati orang lain. Maka lebih baik menjadi orang sederhana dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, daripada menjadi orang kaya yang jiwanya rapuh. Karena bagi seorang Stoik, kekayaan hanyalah pinjaman, tetapi keteguhan adalah warisan abadi. Poin 9. Ketenangan dalam kesederhanaan. Ada satu rahasia yang sering terlewat oleh manusia modern. Semakin sederhana hidup seseorang, semakin besar peluang ia menemukan ketenangan. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Namun dalam kejaran yang tak ada habisnya itu, banyak orang justru kehilangan yang paling berharga, kedamaian batin. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak lahir dari kelimpahan, melainkan dari kesederhanaan. Epictetus, seorang filsuf yang lahir sebagai budak, pernah mengatakan, orang miskin bukanlah dia yang memiliki sedikit, melainkan dia yang selalu merasa kurang. Kalimat ini menampar ilusi kita. Betapa sering kita melihat orang kaya yang tetap gelisah, takut hartanya berkurang, takut kehilangan status, atau merasa tidak pernah cukup meski memiliki segalanya. Sementara ada orang sederhana, dengan sedikit yang dimilikinya, justru hidup dengan tenang karena ia merasa cukup. Kesederhanaan bukanlah sekadar pilihan gaya hidup, melainkan jalan menuju kebebasan batin. Dengan hidup sederhana, kita tidak diperbudak oleh hasrat untuk selalu ingin lebih. Kita tidak terikat pada pandangan orang lain yang mengukur nilai diri dari apa yang kita miliki. Kita belajar menikmati secangkir air dengan rasa syukur, alih-alih terus mengejar piala emas yang tak pernah memuaskan dahaga. Ketenangan dalam kesederhanaan juga memberi kita ruang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kebajikan, relasi yang tulus, kesehatan, dan pertumbuhan jiwa. Sebaliknya, hidup dalam kompleksitas yang dipenuhi ambisi seringkali membuat kita teralihkan dari inti kehidupan. Kita sibuk memoles penampilan, sibuk menambah kekayaan, sibuk bersaing, hingga lupa berhenti sejenak dan bertanya,
Apakah ini semua membawa kedamaian? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, kekayaan tidak ada artinya jika jiwamu tidak tenang. Ia sendiri, meski seorang kaisar yang berkuasa atas wilayah luas, tetap memilih hidup sederhana. Ia tidur di ranjang biasa, makan dengan porsi secukupnya, dan tidak membiarkan kemewahan merusak jiwanya. Dari sinilah kita belajar. Kemewahan mungkin memanjakan tubuh, tetapi kesederhanaanlah yang menyembuhkan jiwa. Kesederhanaan juga menjadi filter alami dalam hubungan sosial. Saat kita hidup tanpa kemewahan yang mencolok, orang yang mendekat biasanya tulus, bukan karena tertarik pada harta. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk melihat manusia apa adanya, bukan dari apa yang menempel di tubuhnya. Dan dari sana kita menemukan ketenangan yang lebih dalam karena dikelilingi orang yang hadir bukan demi keuntungan, melainkan karena ketulusan. Dalam praktik sehari-hari, kesederhanaan bisa berarti banyak hal. Ia bisa hadir dalam cara kita mengendalikan keinginan, dalam keputusan untuk tidak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, atau dalam memilih ucapan yang jujur alih-alih melebih-lebihkan diri. Kesederhanaan membuat hidup ringan, dan dari hidup yang ringan itulah ketenangan lahir. Seorang stoik sejati tidak menolak kenyamanan, tetapi juga tidak bergantung padanya. Ia bisa hidup dalam kelimpahan tanpa terikat, dan ia bisa hidup dalam kekurangan tanpa kehilangan damai. Karena bagi stoik, ketenangan tidak ditentukan oleh seberapa besar rumahmu, melainkan seberapa lapang hatimu. Tidak diukur dari seberapa banyak emasmu, melainkan seberapa besar rasa syukurmu. Kesederhanaan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Hanya orang yang kuat yang berani hidup sederhana, karena ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia tahu bahwa kedamaian jiwanya lebih berharga daripada semua gemerlap dunia. Maka bila kita benar-benar mendambakan ketenangan, mari belajar untuk menempuh jalan kesederhanaan. Mengurangi keinginan yang berlebihan, melepaskan beban citra palsu dan kembali pada inti. Hidup dengan apa adanya. Disitulah kita akan menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harga berapapun. Sebab, pada akhirnya ketenangan bukanlah milik orang yang memiliki segalanya, melainkan milik mereka yang berani hidup cukup. Poin 10. Orang yang salah menjauh dengan sendirinya. Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya berurusan dengan diri sendiri, tetapi juga dengan orang-orang yang hadir di sekitar kita. Ada yang datang membawa cahaya, ada yang hadir dengan ketulusan, tetapi ada pula yang singgah hanya untuk mengambil manfaat, memanfaatkan, bahkan meracuni kedamaian kita. Seringkali kita berusaha keras membedakan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang palsu. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu repot mengejar kebenaran semu itu dengan cara yang melelahkan. Kesederhanaan hidup akan menjadi saringan alami yang membuat orang yang salah menjauh dengan sendirinya. Mengapa demikian? Karena orang yang salah hanya tertarik pada kemewahan, kekuasaan, atau keuntungan materi. Jika kita tidak menampilkan itu semua, mereka tidak akan melihat kita sebagai ladang untuk dieksploitasi. Mereka akan pergi mencari mangsa lain, meninggalkan kita dalam lingkaran yang lebih jernih dan lebih murni. Kesederhanaan menjadi tameng yang tak terlihat, tetapi bekerja dengan kekuatan besar. Ia melindungi kita tanpa perlu konfrontasi, tanpa perlu topeng, hanya dengan menjadi diri yang apa adanya. Epictetus pernah menekankan bahwa orang bijak tidak perlu berusaha membuat dirinya tampak menarik di mata orang lain. Ia cukup hidup sesuai kebajikan, dan orang yang benar akan datang karena nilai itu, bukan karena kepalsuan. Begitu pula sebaliknya, mereka yang hanya mengejar keuntungan akan kehilangan minat ketika tidak menemukan apa yang mereka cari. Dengan begitu, hidup sederhana bukan hanya jalan menuju ketenangan, tetapi juga strategi alami untuk menjaga kualitas hubungan sosial. Jika kita mau jujur, banyak luka dalam hidup lahir bukan dari musuh besar, melainkan dari orang yang salah, yang kita biarkan terlalu dekat. Teman yang terlihat peduli, tetapi sebenarnya iri. Rekan yang berpura-pura mendukung, tetapi menunggu kesempatan menusuk dari belakang. Pasangan yang hanya setia selama kita mampu memberi. Semua itu adalah bagian dari realitas sosial. Tetapi kesederhanaan menjadi pagar yang secara alami mencegah mereka masuk lebih jauh. Karena orang yang hanya tertarik pada kilau tidak akan betah berlama-lama di ruang yang sederhana. Marcus Aurelius pernah menulis,
Lebih baik berada sendirian daripada bersama orang yang buruk. Kesendirian dengan ketenangan jauh lebih mulia daripada keramaian yang penuh kepalsuan. Dan stoikisme mengajarkan kita untuk tidak takut pada kesepian karena sejatinya jiwa yang tenang sudah memiliki teman terbaik, dirinya sendiri. Maka ketika orang yang salah menjauh, jangan anggap itu kehilangan. Anggaplah itu penyaringan alami. Sebuah proses yang justru menjaga jiwa tetap bersih dari racun sosial. Ketika kita hidup tanpa pamer, tanpa topeng sosial, dan tanpa kepalsuan, orang yang mendekat hanyalah mereka yang tulus. Mereka yang tidak peduli pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa kita sebenarnya. Lingkaran sosial mungkin mengecil, tetapi kualitasnya meningkat. Dan dari sana, lahirlah rasa aman. Karena kita tahu orang yang ada di sekitar kita bukanlah parasit, melainkan pendamping sejati. Ketenangan terbesar justru muncul saat kita tidak lagi sibuk memelihara hubungan dengan orang yang salah. Kita tidak lagi terjebak dalam drama, manipulasi, atau pengkhianatan. Sebaliknya kita belajar berjalan ringan, karena kita tahu siapapun yang tersisa di sisi kita adalah mereka yang tulus. Maka jangan takut terlihat sederhana, bahkan miskin, di mata dunia. Justru dalam kesederhanaan itu, kita sedang membangun pagar yang tak terlihat, pagar yang menyingkirkan orang yang salah, sekaligus memanggil orang yang benar. Dan pada akhirnya, itulah yang membuat hidup lebih jernih. Bukan banyaknya orang di sekitar kita, melainkan ketulusan dari mereka yang tetap tinggal. Hidup bukan sekadar mengejar harta, pujian, atau pengakuan dunia. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa kesederhanaan, keteguhan, dan ketenangan jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang mudah pudar. Stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai sejati manusia tidak terletak pada apa yang ia kenakan atau tampilkan, melainkan pada karakter yang ia bangun dan prinsip yang ia jaga. Dengan berani hidup sederhana, kita bukan hanya melindungi diri dari godaan dan orang yang salah, tetapi juga membuka ruang bagi kedamaian, ketulusan, dan kekuatan batin yang sejati. Channel ini hadir untuk menuntun langkah Anda ke arah itu, menemukan kekayaan di dalam diri, melepas topeng sosial, dan belajar teguh di tengah badai kehidupan. Di sini kita belajar untuk tidak takut terlihat kecil di mata dunia, karena sesungguhnya, di balik kesederhanaan itu, ada kebesaran jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Mari melangkah bersama, menuju hidup yang lebih jernih, tenang, dan penuh makna.